Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ijaroh sewa menyewa dan upah. Supaya tahu apa itu ijaroh, nanti kita bahas tentang pengertiannya. Pengertian ijaroh secara etimologi, kata ijaroh berasal dari kata ajru yang berarti al-iwad atau pengganti. Oleh karena itu, dalam konteks pahala disebut juga dengan ajru atau yang disebut dalam artinya adalah upah. Ijaroh atau sewa menyewa adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Dasar hukum ijaroh, setelah kita membahas tentang pengertiannya, maka akan muncul hukum dari ijaroh itu apa. Dalil Al-Quran surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu, atau mohon maaf, maksud kami mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Setelah kita memahami tentang hukum ijaroh, maka dalam syariat Islam terbentuk atau terbagilah rukun ijaroh. Rukun ijaroh yang pertama adalah sigoh, atau dalam arti ijab qabul. Yang kedua mu'jir, yang artinya orang yang menyewakan. Dan mustajir adalah orang yang menyewa. Dan yang ketiga yaitu adalah rukun ijaroh adalah ma'udalah, manfaat yang disewakan. Apa itu? Ada manfaat barang yang disewakan. Kedua barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Dan yang terakhir adalah manfaat suatu barang yang disewakan dapat diketahui. Kemudian yang terakhir yaitu adalah upah, sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas komponen atau atas kompensasi dari manfaat yang manfaat dapat diperoleh. Kemudian syaratnya, syarat ijaroh, yaitu yang pertama adalah sigoh, yang seperti saya sebutkan adalah sigoh itu adalah ijab qabul. Sigot dari penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan transaksi ijaroh. Kemudian syarat yang kedua adalah mu'jir. Apa itu mu'jir? Mu'jir adalah orang yang menyewakan, orang yang menyewakan, dan mustajir adalah orang yang menyewa. Maka syaratnya dalam mu'jir itu yang pertama harus baligh dan berakal. Yang selanjutnya mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya, dan yang terakhir adalah ridho atas dasar suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, manfaatain mustajaroh, barang yang disewakan, artinya manfaat harus mutadawwamah, bernilai secara syariat,
maklum mampu diserahkan. Yang selanjutnya manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, dan yang terakhir adalah manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa bukan berupa barang. Syarat yang terakhir adalah upah atau yang disebut ujroh. Ujroh di dalam akad ijarah harus diketahui baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap. Macam-macam ijarah di sini terbagi dua. Yang pertama adalah ijarah alal manafi. Apa itu ijarah alal manafi? Ijarah manafi adalah ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, atau juga mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Ijarah macam yang kedua adalah ijarah ala al-mal al-ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Contohnya apa? Membangun gedung atau menjahit pakaian. Nah, kapan masa berlakunya akad ijarah itu? Yang pertama adalah ketika rusaknya barang yang disewakan, dan yang kedua barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Nah, sebelum terakhir, hikmah ijarah. Apa hikmahnya? Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan mustajir. Yang hikmah kedua adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang terakhir, hikmah dari ijarah adalah menolak kemungkaran. Kemudian kesimpulan dari ijarah tersebut adalah akad sewa menyewa atau jasa dalam hukum Islam, di mana satu pihak mu'jir memberikan manfaat dari suatu barang atau jasanya kepada pihak lain, yang disebut mustajir, dengan imbalan tertentu yang disebut ujroh tadi. Tujuan ijarah adalah untuk mendapatkan manfaat, bukan kepemilikan barang. Dalam praktiknya, ijarah bisa diterapkan pada sewa properti, kendaraan, atau jasa profesional dengan syarat dan rukun yang sesuai syariah. Terima kasih, itulah sebagaimana tadi yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.